Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Grisviana Diva Nabila dengan NIM 21430-1010 akan mempresentasikan UAS mata kuliah Manajemen Pemasaran. Nah, di sini saya akan mengulas tentang perusahaan Air Arabia. Sebelum itu, mari kita simak video berikut ini terlebih dahulu. In 2003, in accordance with the vision of His Highness, Dr. Sheikh Sultan bin Mohammed Al Qasimi, member of the Supreme Council, ruler of Sharjah, a world-class airline was born with a mission of redefining air travel and bringing people closer together. Since the start, Air Arabia managed to open up air travel to the masses, and it continues to lead the budget travel segment in the region. With its unique multi-hub business model, Air Arabia offers a comprehensive network connecting the wider Arab world with Africa, Asia, and Europe, while providing millions of customers every year with affordable and value-for-money air travel options. The Air Arabia main bases in the United Arab Emirates, operating from Sharjah and Ras Al Khaimah international airports, serve an extensive network in the Middle East, Indian subcontinent, Asia, and Europe, while the airline's third base in Morocco operates from multiple airports in the kingdom, serving domestic routes and connecting Morocco with Europe and beyond. The fourth base in Egypt provides access from 4 airports to a domestic and global network serving Europe, Africa, and the Middle East. Air Arabia operates one of the world's youngest fleets of Airbus A320 and A321 aircraft, providing customers with the highest levels of comfort. The company continues to be the best utilizer of such a fleet worldwide. The airline's state-of-the-art aircraft hangar at Sharjah International Airport has been designed to meet all the technical requirements, providing quality and control while serving other airlines' MRO needs. In 2007, the company became the first publicly listed airline in the Arab world, and today, Air Arabia stands as a holding company worth over 13 billion dirhams. Air Arabia's business diversification strategy has not only provided the airline with the necessary support to grow its operation, but also widen its portfolio of businesses across aviation, hospitality, tourism, information technology, flight operations and ground handling, and MRO. Innovation and technology remain the main forces behind Air Arabia's efficiency and competitiveness. The airline is also home to the best and most diverse talents, helping it push boundaries and be recognized locally and globally, winning many international accolades, such as the best low-cost carrier in the world and the world's best-performing airline. The company is also known for giving back to the community through its unique corporate social responsibility program for sustainable development, Charity Cloud, building and operating more than 15 schools and clinics in over 10 countries, and providing education and healthcare to thousands of individuals across the Air Arabia network. We share the desire to explore and to connect with new people and cultures, and Air Arabia's ultimate purpose is to continue taking its customers to new places while providing them with a value-driven experience. We have set a benchmark in growth and profitability, and as we continue to redefine air travel, we look at the future with a fresh perspective, restless, driven, and eager to lead a new era of travel. Because to us, the destination makes the journey worthwhile. Baik, setelah melihat video tersebut, mungkin bisa mengetahui sedikit tentang perusahaan Air Arabia tersebut. Nah, pada slide selanjutnya, Air Arabia ini merupakan maskapai penerbangan yang bertarif rendah dan diberi nama sebagai Low Cost Carriers atau LCC, serta memiliki slogan yakni Pay Less, Fly More.
Nah, Air Arabia merupakan perusahaan penerbangan pertama yang menggagas konsep low cost carrier di kawasan Timur Tengah dan juga Afrika Utara. Dan juga perusahaan ini telah mendapatkan penghargaan sebagai maskapai penerbangan terpopuler kedua di tahun 2012. Selain itu, perusahaan ini juga telah melakukan joint venture dengan 4 basis internasional yang meliputi negara Mesir, Yordania, Maroko, dan juga Nepal. Perusahaan Air Arabia memiliki misi untuk melayani dan memfasilitasi pelanggannya dengan kualitas layanan yang sangat baik serta layanan pelanggan tanpa syarat untuk mengamankan posisi dominan di seluruh industri. Air Arabia mulai beroperasi pada tanggal 28 Oktober 2003 dengan penerbangan pertamanya dari Sharjah, Uni Emirat Arab ke Bandara Internasional Bahrain. Nah, itu merupakan peta untuk pangkalan utama, yakni berada di Bandara Internasional Sharjah. Selanjutnya yakni ini adalah CEO atau Chief Executive Official dari Air Arabia, yakni Adel Abdullah Ali, dan beliau ini dikenal sebagai yang terdepan dalam perkembangan penerbangan modern. Prestasi dan kontribusi beliau pada sektor transportasi udara dan pariwisata dunia Arab itu diakui secara global. Dia berhasil mengubah penerbangan Arab pada bulan Oktober 2003 ketika dia itu mendirikan Air Arabia ini dengan maskapai penerbangan berbiaya rendah atau LCC pertama yang berada di Timur Tengah dan juga Afrika Utara. Serta beliau juga membuka ceruk pasar di kawasan yang keberadaannya tidak diduga oleh sedikit orang. Nah, di bawah kepemimpinan beliau ini, model bisnis Air Arabia telah berkembang dari kekuatan ke kekuatan dan memungkinkannya untuk memperluas operasi pemasaran dan juga memasuki beberapa usaha baru dan juga melakukan diversifikasi ke aliran pendapatan baru. Nah, untuk sejak tahun 2007 dan selama 5 tahun berturut-turut, beliau telah dianugerahi sebagai Airline CEO of the Year oleh berbagai forum industri, dan dia dinobatkan sebagai CEO pengangkut biaya rendah terbaik di dunia selama Kongres LCC dunia pada tahun 2008. Beliau juga memasuki penghargaan Hall of Fame pada tahun 2010 dan menghormati kontribusinya pada penerbangan Timur Tengah. Untuk tahun 2011, beliau ini dinobatkan sebagai pemimpin bisnis tahun ini di penghargaan keunggulan akuntansi dan keuangan Timur Tengah sebagai pengakuan kuat atas penetapan Air Arabia sebagai maskapai berbiaya rendah nomor 1 di kawasan tersebut. Air Arabia beroperasi dari 5 hub utama. Yang pertama yakni dari Bandara Internasional Sharjah di Sharjah, Uni Emirat Arab. Dan yang kedua ada di Bandara Internasional Mohammed di Casablanca, yaitu Maroko. Yang ketiga ada di Bandara Internasional Burj Al Arab di Alexandria di Mesir. Yang keempat ada di Internasional Abu Dhabi, bandara di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dan yang kelima ini ada di Bandara Internasional Ras Al Khaimah di Ras Al Khaimah, Uni Emirat Arab. Berdasarkan hasil data yang saya dapat pada situs Wikipedia, Air Arabia kurang lebih memiliki jumlah karyawan sekitar 1.353 dan mungkin untuk saat ini karyawan tersebut telah bertambah dan mungkin menjadi 2.000 karyawan
untuk saat ini. Selanjutnya, Air Arabia mengoperasikan armada dengan total 52 Airbus yang jenis A320 dan 6 A321 Neo LR aircraft. Semua interior pada kabin pesawat tersebut dilengkapi dengan kursi kenyamanan kelas dunia dan menawarkan salah satu jarak kursi kabin ekonomi paling luas. Pada slide selanjutnya, Air Arabia memiliki beberapa anak perusahaan, yakni seperti Air Arabia Maroc, Cosmo Travel LLC, Information System Associates FZA, Flyer Arna, Air Arabia yang di Egypt, Sharjah Aviation Service LLC, Red Marketing Communications Ltd, Heiko Sharjah Aircraft Maintenance, Alpha Flight Service, dan Sharjah Aviation Company (AIC). Air Arabia juga memiliki lebih dari 170 tujuan yang tersebar di daerah Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia juga Eropa. Terdapat beberapa layanan yang disediakan oleh Air Arabia ini untuk penumpang, yakni mulai dari penerbangan beserta hotel, paket liburan, hotel, dan juga persewaan mobil. Untuk penerbangan dan hotel ini merupakan paket yang biasanya biayanya dihitung untuk perorangan, dan untuk per kamar di hotelnya itu bisa diisi maksimal 2 orang satu kamarnya. Dan juga untuk paket liburan ini seperti ke daerah Sri Lanka, Istanbul, Kenya, Baku, Armenia, dan juga Georgia. Dan untuk liburannya perharinya itu paling sedikit itu ada 3 hari 2 malam. Selanjutnya ada hotel. Di sini terdapat sekitar 2.563.380 akomodasi di 226 negara seperti hotel, resort, villa, dan lain sebagainya yang telah disediakan oleh Air Arabia. Lalu yang terakhir, di sini ada rental mobil. Yakni terdapat 3 jenis mobil yang disediakan oleh Air Arabia. Yang pertama jenis Tangier, kedua Kuwait, dan ketiga Casablanca. Untuk rental ini dihitung perharinya, dan untuk kisaran harga mungkin yang paling rendah di mobil ini itu mungkin sekitar harganya 61 dirham atau setara dengan 250.000 rupiah. Nah, untuk pembayaran di sini Air Arabia menyediakan 2 cara, yakni secara online dan juga secara tunai. Kalau misal online itu bisa melalui kartu kredit atau debit dan mengklik di website Air Arabia atau juga di aplikasi Air Arabia. Dan kalau untuk tunai, ini pembayaran tunai bisa diterima di kantor penjualan, agen perjalanan mitra, di bandara untuk sebelum keberangkatan, dan juga bank mitra, rumah penukaran uang, jaringan retail, dan juga kantor pos. Bisa dilihat ini untuk kartu yang bisa dibayar tunai, ada beberapa, ini sekitar 1, 2, 3, 14 jenis. Nah, untuk booking channel atau booking, pemesanan online menjamin harga terbaik untuk setiap saat. Nah, untuk mendapatkan harga terbaik itu bisa untuk membooking itu bisa dari aplikasi iPhone, itu gratis, dan memesan tiket itu secara instan, serta dapat menggunakan apapun untuk memesan tiket ini, baik dari situs webnya atau di aplikasinya.
Selanjutnya untuk modify flight. Kalau misalnya perjalanan kita berubah dan kita mau mengubah hari untuk perjalanan tersebut, itu bisa kita lakukan dengan mudah dan juga bisa online juga selama melakukan perubahan sekitar 24 jam sebelum penerbangan. Dan kalau misalnya dari penerbangan dari Maroko atau ke Maroko, itu bisa sekitar 72 jam sebelum penerbangan. Perubahan itu biasanya dikenakan biaya modifikasi dan selisih harga tiket pesawat tersebut. Untuk selanjutnya, kalau kita mau meng-cancel penerbangan, maka saldo akan dikreditkan kembali kepada pengguna di masa yang akan mendatang dan dalam waktu kurun 1 tahun semenjak pemasaran awal akan dikenakan biaya pembatalan. Pembatalan itu tidak akan berlaku untuk penerbangan dari atau ke negara Maroko. Ini juga bisa dilakukan secara online. Untuk menambah bagasi, mungkin dapat memilih berat bagasi yang telah terdaftar saat memesan atau memodifikasi penerbangan, mungkin sekitar 20 kg, 30 kg, atau 40 kg. Terbatas pada jumlah bagasi yang telah diizinkan dari pihak Air Arabia. Mungkin kalau mau menambahkan bagasi, itu bisa pesan di muka dengan hemat biaya hingga 90% yang telah dibayarkan di bandara. Ini juga bisa dilakukan secara online. Nah, ini untuk menambahkan kursi. Kita bisa menambahkan kursi secara online. Jadi kita kalau misalnya mau tambah kursi sebelum penerbangan, ya harusnya itu bisa dilakukan secara online dan juga bisa mengunjungi kantor atau pusat panggilan dari Air Arabia. Dan ini untuk menambahkan makanan, kita bisa memilih beberapa makanan yang ditawarkan oleh Air Arabia. Di sini ada menu Sky Cafe sebelum penerbangan. Ini kita juga bisa memesan makanan tersebut secara online dan dapat memilih berbagai pilihan makanan dan minuman yang mewah di dalam pesawat dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk asuransi perjalanan ataupun Tun Protect, ini di sini ada 50 US dollar untuk penggantian biaya medis kecelakaan dan sakit, 20.000 US dollar untuk evakuasi dan pemulangan medis darurat, ada 3.000 US dollar untuk pembatalan atau pengurangan perjalanan. Pada slide selanjutnya, untuk menambahkan perlindungan bagasi, ini ada Blue Ribbon Bags, yakni perlindungan untuk bagasi kita jika ingin terbang dari Air Arabia ini. Penumpang itu akan mendapat lacak dan percepat pengembalian bagasi yang tertunda dan mereka akan menerima email otomatis atau SMS atau pembaruan WhatsApp setiap kali ada perubahan status bagasi mereka secara real time. Dan mereka akan menerima sekitar 4.000 dirham untuk setiap bagasi yang tidak diambil kembali dalam kurun waktu 96 jam setelah pendaratan penerbangan. Bahkan jika tas tersebut diambil kembali pada titik setelah berakhirnya layanan 96 jam tersebut, ini penumpang bisa menyimpan bagasi mereka untuk pembayaran BRB mereka. Dan untuk selanjutnya, nah di sini pada tanggal 28 Maret 2022 kemarin, Air Arabia, yakni operator low cost carrier pertama dan terbesar di Timur Tengah dan Afrika Utara, telah dianugerahi peringkat 4-star low cost carrier 2022 oleh Apex.
atau The Airline Passengers Experience Association. Apex Official Airline Ratings ini adalah program pemeringkatan pertama di dunia yang menilai maskapai penerbangan sepenuhnya berdasarkan umpan balik penumpang yang bersertifikat. Sebagai bagian dari ini, maskapai penerbangan dipisahkan dalam 4 kategori. Yang pertama, maskapai penerbangan global. Yang kedua, maskapai penerbangan utama. Ketiga, maskapai penerbangan regional. Dan yang terakhir, maskapai biaya rendah. Air Arabia mendapat kehormatan selama upacara penghargaan Apex di Apex atau IFSA Expo yang berlangsung di California atau Amerika Serikat. Nah, di sini saya akan menjawab 2 pertanyaan pada case Air Arabia. Yang pertama, Air Arabia telah berhasil secara menguntungkan menantang perusahaan penerbangan besar yang mapan di Timur Tengah dan Afrika Utara. Mengapa semua maskapai lain tidak menerapkan model bisnis yang sama dengan Air Arabia? Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Menurut jawaban saya, ada beberapa maskapai lain itu yang telah menerapkan model bisnis seperti Air Arabia tapi tidak mirip. Mungkin seperti Jazeera Airways, Emirates Airlines, Etihad Airways, dan juga Air India Express. Tapi mereka itu tidak bisa menyamai persis seperti Air Arabia, karena Air Arabia telah mengamankan posisi terdepan dalam industri penerbangan dengan biaya rendah, juga mengamankan salah satu posisi terdepan dia untuk penerbangan di industri seluruhnya. Selain itu, Air Arabia ini telah mendapatkan kepercayaan dari pelanggan tersebut, serta pelanggan perusahaan tersebut telah menunjukkan loyalitas merek yang tinggi terhadap Air Arabia. Jadi mungkin meskipun ada beberapa maskapai lain yang menerapkan model bisnis seperti Air Arabia, itu kan akan mungkin termotivasi dan tertarik karena model bisnis tersebut. Tapi karena mereka masih baru, mungkin mereka akan menunjukkan keengganan untuk mengeluarkan biaya yang rendah. Maksudnya seperti biaya pendirian dan operasional yang sangat besar, tapi untuk pelayanan itu mereka berani mengeluarkan harga yang rendah. Jadi seperti tidak bisa gitu. Dan ini merupakan ancaman yang rendah bagi Air Arabia. Yang kedua, tantangan apa yang dihadapi oleh Air Arabia? Apakah menurut Anda perusahaan akan mampu mempertahankan posisi kepemimpinan di pasar LCC di Timur Tengah dan Afrika Utara? Apa jadinya jika maskapai lain menerapkan model bisnis yang sama dengan Air Arabia? Saya akan menjawab pertanyaan ini. Air Arabia pasti mungkin akan mempertahankan kepemimpinannya di pasar LCC dengan menganalisis hasil intensitas 5 kekuatan, yakni seperti hambatan pendatang baru, ancaman pengganti, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, dan juga intensitas persaingan di antara para pesaing di pasar industri penerbangan tersebut. Nah, jika terdapat maskapai lain yang menerapkan model bisnis yang sama dengan Air Arabia, mungkin Air Arabia bisa mengalami pergeseran atau ancaman baru bagi perusahaan tersebut, dan mungkin mereka akan menerapkan layanan atau model bisnis baru untuk pelanggan mereka dengan mencegah penurunan posisi terdepan dalam industri penerbangan biaya rendah tersebut. Dan mungkin karena pernyataan yang saya ucapkan pada pertanyaan nomor 1,
Mereka mungkin menunjukkan keengganan biaya pendirian dan operasional yang sangat besar untuk mendirikan bisnis baru, tetapi menawarkan biaya yang rendah untuk bisnis pertama mereka. Seperti itu. Mereka mungkin enggan untuk mengeluarkan seperti itu. Baik, sekian dari presentasi yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.